Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Saya bernama Asih Wasih dari SE, guru SMP Negeri 2 Kalibagor, akan memberikan berbagi aksi nyata tentang melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan. Melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan yang perlu disiapkan adalah yang pertama, menyiapkan rapot pendidikan sekolah, yang kedua, refleksi diri. Yang pertama, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik, kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini. Contoh apa yang ditemukan peserta didik, tenaga kependidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Indikator layanan yang memperoleh capaian cukup baik, kondisi atau fakta yang ditemukan di satuan pendidikan terkait capaian ini yang ada pada peserta didik, tenaga kependidikan, lingkungan satuan pendidikan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik. Kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan. Contoh, apa yang ditemukan pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dilihat. Dilihat pada peserta didik, kemampuan literasi dan numerasinya, karakter siswa, dan tenaga kependidikan, serta lingkungan yang ada di sekolah, serta fasilitasnya. Yang keempat, bagaimana rapat pendidikan membantu Ibu dan Bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan. Ini adalah contoh refleksi diri. Yang pertama, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik. Yang kedua, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik. Kondisi fakta yang ditemukan pada satuan pendidikan terkait capaian ini pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dilihat. Yang dilihat peserta didik, kemampuan literasi dan numerasinya, karakter siswa, serta ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa, tenaga pendidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat, bagaimana rapot pendidikan membantu Ibu dan Bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan. Contohnya, rapot pendidikan membantu memahami kondisi satuan pendidikan karena semua pihak yang terkait dengan sekolah dapat melihat yang telah dicapai dan belum, bahkan yang perlu diperbaikan atau pengadaan yang belum untuk memenuhi kebutuhan pelayanan siswa, untuk kemajuan sekolah, dan pelayanan yang lebih baik pada siswa untuk mencapai kemajuan satuan pendidikan. Ini contoh umpan balik rekan guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.